Keluarga MDC dimanapun Anda berada, selamat pagi dan salam sejahtera. Harapan dan doa kami Anda selalu berada dalam keadaan sehat. Di minggu ketiga bulan ini, kita akan sama-sama belajar melalui topik khotbah Be Courageous atau bersikaplah tabah. Sikap hati yang tabah atau keteguhan hati sangatlah diperlukan dalam menghadapi era new normal. Sebelumnya, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah. Biar pagi hari ini hanya nama Tuhan yang ditinggikan, amin. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya, Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya, Gloria. Kau layak Tuhan. Mari sama-sama katakan, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory and honor, we give you praise, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya, Gloria. Oh Tuhan, Gloria. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan.
di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami menyembah Engkau Tuhan. Bersungkurku di kaki-Mu, oh, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kau layak disembah. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu Tuhan untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, oh, untuk memuliakan-Mu. Meninggikan-Mu Tuhan seumur
Selamat pagi, berjumpa kembali dalam ibadah online pada pagi ini. Kita akan belajar bersama dari tema kita, Facing a New Normal. Dalam minggu yang pertama, sudah dibahas tentang bersikaplah visioner. Minggu kedua atau minggu yang lalu, kita sudah sama-sama belajar tentang bersikap rendah hati. Dan di minggu ini, atau di minggu ketiga, kita akan belajar tentang bersikaplah tabah. Dan minggu depan, minggu yang terakhir di bulan ini, kita akan membahas tentang bersikap bertanggung jawab. Edmund Hillary, seorang pendaki gunung pada tahun 1952, mengalami kegagalan dalam mencapai puncak Gunung Mount Everest. Puncak gunung yang tertinggi di dunia. Karena rute yang ia tempuh pada waktu itu tidak memungkinkan untuk meneruskan ekspedisinya. Setelah beberapa waktu, Edmund Hillary diundang untuk menyampaikan pengalamannya dalam suatu jamuan makan malam yang dihadiri oleh para pengusaha dan orang-orang penting di kota London. Pada saat Edmund menyampaikan pengalamannya, ia berdiri dan menatap lukisan Gunung Mount Everest yang tergantung di belakang dirinya. Dengan suara yang lantang ia berkata, "Mount Everest, engkau telah mengalahkan aku. Tetapi pada kesempatan yang akan datang, aku akan mengalahkan engkau. Karena engkau tidak akan bertambah besar, sedangkan aku, Edmund Hillary, akan terus bertambah besar." Ya, sebesar apapun rintangan yang ia hadapi, yang pasti Mount Everest tidak akan bertambah besar. Sedangkan tekad, ketabahan dan keteguhan hati Edmund Hillary dapat bertambah besar. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 29 Mei tahun 1953, ia berhasil menaklukkan Mount Everest dan menjadi orang pertama yang menginjakan kakinya di puncak gunung tersebut. Sebelum ia turun, Edmund Hillary meninggalkan sebuah salib di puncak gunung yang tertinggi di dunia itu. Itulah contoh keteguhan hati. Itulah ketabahan hati. Sikap seperti itu yang sangat kita perlukan dalam menghadapi setiap kondisi yang terbentang di masa depan kita. Khususnya di saat kita menghadapi masa perubahan atau new normal. Perubahan seperti yang dialami oleh Yosua dan bangsa Israel, sebagaimana yang dicatat di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Perubahan dari bangsa yang mengembara di padang gurun, sekarang mereka akan tinggal menetap di suatu wilayah, yaitu tanah Kanaan, tanah perjanjian. Perubahan pemimpin, yaitu hidup yang dipimpin oleh Musa selama 40 tahunan, di mana Musa adalah seorang yang mengenyam pendidikan di istana Firaun, karena dia adalah anak angkat dari putri Firaun atau pangeran di Mesir. Sekarang mereka akan dipimpin oleh Yosua yang tidak pernah mengenyam pendidikan setinggi Musa. Dia hanyalah abdi Musa atau mengikuti Musa selama perjalanan dari Mesir ke Kanaan selama 40 tahun itu. Kemudian perubahan dari hidup yang selama ini tahu beres, karena kebutuhan mereka dikirimkan oleh Tuhan berupa roti mana yang turun langsung dari langit. Nah, sekarang mereka harus bercocok tanam sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka sedang menghadapi
kehidupan yang baru atau tatanan hidup yang baru, atau biasa kita sebut a new normal. Untuk itu, Tuhan mengingatkan Yosua bahwa ia harus hidup dengan sikap hati yang tabah atau hati yang teguh. Hal tersebut dicatat di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Kita akan baca bersama Yosua pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan membaca dan menenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu mendapat tempat di dalam hati kami ya Tuhan. Dan biarlah kuat kuasa Roh Kudus mengajarkan kami lebih jauh supaya kami dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Supaya kami dapat memahaminya dan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita baca bersama Yosua pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian firman Tuhan. Di dalam pembacaan Yosua 1 tadi, ayat 6 sampai ayat 9, Tuhan mengucapkan satu frasa, teguhkanlah hatimu. Sampai 3 kali secara berturut-turut, hal itu menunjukkan bahwa apa yang ia utarakan atau apa yang Tuhan utarakan tersebut sangatlah penting. Ada 3 alasan mengapa sikap hati yang tabah atau keteguhan hati ini sangat penting bagi Yosua, bagi bangsa Israel, maupun bagi kita semua dalam menghadapi era new normal. Alasan yang pertama, perubahan bukanlah hal yang mudah. Contoh, saudara, kalau saya dan saudara di rumah coba untuk melipat tangan. Seperti ini, posisi tangan saya, itu lengan kanan saya itu berada di atas lengan kiri. Dan pada saat saya berupaya untuk membaliknya, saudara bisa coba, saya mau membalik, saya berusaha membalik. Saya merasa bahwa waktu mengubah posisi itu, di mana lengan saya yang tadinya di atas menjadi di bawah, ya, itu saya merasa tidak nyaman dan tidak bisa secara otomatis terjadi. Nah, baru saja mengubah posisi tangan, sudah merasa tidak nyaman. Apalagi perubahan-perubahan yang lebih besar, pastilah sangat tidak nyaman. Jadi namanya perubahan itu tidak semudah membalik telapak tangan. Tidak semudah kita melipat tangan, tapi melipat tangan saja tidak nyaman. Artinya perubahan merupakan suatu hal yang sukar, yang harus ditaklukkan dengan hati yang teguh. Dalam Yosua
pasal 1 ayat yang ke-6 yang tadi kita bacakan, firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, dan seterusnya. Artinya Tuhan berkata, Yosua, kalau sebelumnya Musa yang memimpin bangsa ini, sekarang keadaan telah berubah. Musa telah mati dan engkau yang akan memimpin bangsa ini. Engkau dan bangsa Israel akan mengalami perubahan. Engkau dan umatku akan memasuki a new normal. Oleh sebab itu, teguhkanlah hatimu, bersikaplah tabah, sebab memang perubahan bukanlah hal yang mudah. Memang perubahan bukan hal yang gampang. Itu sebabnya banyak orang yang enggan untuk berubah dan lebih suka untuk hidup di dalam kemapanan. Padahal orang tahu bahwa tanpa perubahan tidak akan terjadi kemajuan. Tanpa perubahan, bukan saja orang akan hidup dalam kemacetan, ia juga akan mengalami kemunduran. Memang perubahan tidaklah mudah, namun suka atau tidak suka, kita harus menerimanya sebagai suatu realitas kehidupan. Oleh sebab itu, kita harus hidup di dalam keteguhan hati. Alasan yang kedua, tantangan hidup yang terbesar bukanlah berada di luar, namun di dalam diri kita. Patut diingat bahwa tantangannya harus dihadapi oleh Yosua untuk memasuki negeri Kanaan bukanlah sekedar sungai Yordan yang sedang banjir dan yang menghadang perjalanannya. Bukan kota Yeriko dengan temboknya yang kokoh dan yang siap menghadang perjalanan bangsa Israel untuk memasuki Kanaan. Juga bukan bangsa Kanaan yang bertubuh tinggi besar dan tentu tidak akan dengan sukarela membiarkan bangsa Israel masuk dan menduduki negeri mereka. Namun, kesukaran yang sesungguhnya bukan terletak di luar sana, namun di dalam hati mereka. Tantangan dalam bentuk rasa takut atau kecut hati yang membuat hati mereka menjadi tawar. Rasa gentar yang membuat mereka kehilangan semangat juang. Hal tersebut disampaikan Tuhan dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Rasa kecut dan tawar hati inilah yang menyebabkan bangsa Israel 40 tahun sebelumnya gagal memasuki negeri Kanaan. Saat itu mereka belum terlalu lama meninggalkan Mesir. Dan tiba di perbatasan Kanaan dari sisi selatan, yaitu di daerah Kadesi Barnea. Dicatat di dalam Bilangan pasal 13, saat itu Musa mengutus 12 pengintai untuk menyelidiki keadaan negeri Kanaan. Yosua termasuk salah seorang dari antara ke-12 pengintai tersebut. 40 hari para pengintai tersebut berada di Kanaan dan mereka kembali menemui Musa serta bangsa Israel di Kadesi Barnea dengan membawa 2 laporan yang berbeda. Mereka masuk ke negeri yang sama secara bersama-sama, melihat hal yang sama, namun pulang dengan pandangan yang berbeda. 10 pengintai berkata, negeri yang akan kita masuki ini sangat subur, tapi di dalamnya penuh dengan raksasa. Kami seperti belalang di hadapan mereka. Jangan masuk ke negeri ini, karena kita tidak akan berdaya untuk menghadapi para raksasa itu. Sedangkan 2 orang pengintai yang lain, yaitu Yosua dan Kaleb berkata, negeri yang akan kita masuki ini
sudah dijanjikan Tuhan kepada kita. Ayo kita masuk dan menelan para raksasa itu. Artinya, kalau 10 pengintai tadi melihat diri mereka seperti belalang di hadapan penduduk Kanaan yang bertubuh tinggi besar, tetapi Yosua dan Kaleb justru melihat para raksasa itu seperti seibabi, atau seperti bakpao, atau seperti beberapa jenis kue yang siap untuk ditelan oleh umat Tuhan. Kalau saya diajak untuk makan seibabi, ya saya mau. Namun sayang, kata-kata dari 10 pengintai ini lebih berpengaruh kepada bangsa Israel. Sebagai akibat, mereka menjadi tawar hati dan ingin kembali ke Mesir. Mereka mengizinkan intimidasi menguasai hati mereka. Sehingga sebagai akibat mereka menjadi lumpuh dan tak berdaya. Sedangkan Yosua dan Kaleb, 2 orang yang tidak mengizinkan hati mereka terintimidasi oleh tantangan yang mereka hadapi. Itu sebabnya 40 tahun sesudah peristiwa Kadesi Barnea, yaitu sekarang ketika bangsa Israel akan memasuki negeri Kanaan dari sisi timur sungai Yordan. Sekarang, yaitu ketika mereka akan menghadapi a new normal. 3 kali Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Franklin D. Roosevelt dalam pidatonya saat ia dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat pada tahun 1933. Kutipan pidatonya seperti ini. Satu-satunya yang harus kita takuti adalah rasa takut itu sendiri. Rasa takut yang tanpa nama, tanpa alasan, yang tak dapat dipertanggungjawabkan, yang akan melumpuhkan upaya yang diperlukan untuk mengubah kemunduran menjadi kemajuan. Saat itu, Amerika Serikat sedang berada di puncak masa depresi secara ekonomi. Lebih dari 13 juta rakyat Amerika tidak mempunyai pekerjaan. Artinya, tingkat pengangguran saat itu adalah sebesar 25%. Di samping itu, situasi perbankan dalam keadaan yang tidak menentu. Di dalam waktu 100 hari pertama, di dalam masa kepresidenan Franklin D. Roosevelt, dia berhasil mengangkat semangat rakyat Amerika untuk bangkit dari keterpurukan mereka dan kembali berjaya secara ekonomi. Di dalam kepemimpinannya, dia berhasil membawa Amerika melewati berbagai masa krisis yang terjadi di dunia, termasuk krisis Perang Dunia Kedua. Ketika keadaan menjadi sukar, orang yang teguh hatinya akan tetap bergerak maju. Teguhkan hati, sebab tantangan kehidupan yang terbesar bukan berada di luar, namun di dalam diri kita. Apapun yang menjadi kesukaran saudara-saudari di masa sukar ini, tetaplah miliki keteguhan hati untuk bergerak maju, melewati krisis secara ekonomi, krisis finansial, krisis kesehatan, bahkan krisis rohani. Dan buah dari keteguhan hati adalah saudara akan mengalami kemajuan. Alasan yang ketiga, mengapa keteguhan hati penting bagi Yosua, bangsa Israel maupun bagi kita. Alasan yang ketiga, iman haruslah berjalan seiring dengan keteguhan hati. Iman yang sejati adalah iman yang berjalan seiring dengan keteguhan hati. Keteguhan hati dalam menghadapi realitas kehidupan yang tidak mudah. Keteguhan hati dalam menerima kenyataan bahwa hidup ini tidaklah terlepas dari hambatan demi hambatan. Keteguhan hati bahwasanya ada kalanya perjalanan hidup kita tidak selalu seperti yang kita impikan. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Artinya,
Tuhan berkata, Yosua, di satu sisi engkau harus percaya bahwa pada masa depanmu sudah pasti. Yaitu bahwa engkau dan bangsa yang engkau pimpin ini pasti akan memiliki negeri yang ada di hadapanmu. Pasti. Karena aku yang menjanjikannya kepada nenek moyangmu. Pasti. Karena aku yang menjaminnya dengan sumpahku. Namun, di saat yang sama, Tuhan juga berkata kepada Yosua, Yosua, iman itu haruslah disertai dengan hati yang teguh. Bukan hati yang lemah, bukan hati yang kecut, dan hati yang tawar. Jim Collins, pakar manajemen, pada tahun 2000 mewawancarai Jim Stockdale, seorang veteran perang Vietnam. Dia adalah mantan pilot senior Angkatan Laut Amerika saat perang Vietnam. Pesawat tempurnya ditembak jatuh di Teluk Hanoi pada tahun 1965. Stockdale menjadi tawanan perang, tawanan tentara Vietnam Utara. Dan dia mengalami penyiksaan yang berat. Tetapi kemudian dibebaskan tahun 1973 setelah perang usai. Jim Collins bertanya, bagaimana Anda dapat melewati masa sukar itu? Padahal Anda tidak tahu bahwa apakah suatu hari nanti Anda akan mengalami kebebasan atau tidak. Stockdale berkata, saya tidak pernah kehilangan keyakinan bahwa akhirnya saya akan mengalami kebebasan. Saya tidak pernah merasa ragu bahwa akhirnya saya akan mengalahkan kesukaran dan mengubahnya menjadi waktu yang bermakna bagi kehidupan saya. Kemudian Jim Collins bertanya, lalu siapakah mereka yang tidak berhasil melewati masa sukar tersebut? Stockdale menjawab, oh mudah untuk menjawabnya. Siapakah mereka? Mereka yang hidup dengan sikap optimis, tidak mampu melewati masa sukar. Stockdale bersikap penuh dengan pengharapan dan ia mampu melewati masa sukar. Sedangkan teman-temannya juga bersikap optimis, namun mereka tidak mampu melewati masa yang sukar. Jim Collins bingung atas jawaban itu. Karena apa yang ada dalam pikiran Jim Collins, bahwa orang yang optimis pasti juga akan bisa melewati masa sukar. Sikap yang penuh pengharapan, apakah berbeda dengan sikap optimis? Sikap optimis dari teman-temannya Stockdale, mereka yakin bahwa mereka akan dibebaskan pada suatu saat nanti, mungkin pada hari Natal atau Paskah. Tetapi mereka tidak pernah mengalaminya selama hampir sekitar 7 tahun. Dan akhirnya mereka patah semangat dan akhirnya mereka mati. Stockdale berkata bahwa jangan pernah membingungkan antara iman dan keberanian dalam menghadapi realitas kesukaran yang sedang engkau hadapi. Artinya, jangan karena kita yakin bahwa kita mempunyai masa depan yang gemilang, lalu kita menganggap bahwa keberanian untuk menghadapi realitas kesukaran tidaklah diperlukan. Jim Collins menyebut sikap ini sebagai Stockdale paradox. Suatu paradoks di mana orang tidak hanya perlu bersikap optimis, namun ia juga perlu untuk memiliki hati yang teguh dalam menghadapi realitas kehidupan yang sukar. Optimisme tanpa keteguhan hati. Optimisme seperti itu adalah optimisme yang kosong. Optimisme seperti itu sama sekali bukan iman yang sejati. Iman lebih dari sekedar sikap optimis. Iman adalah sikap percaya kepada Tuhan dan janjinya. Keyakinan yang membuat kita berani menghadapi kesukaran. Keyakinan yang membuat kita bersikap teguh dalam menghadapi segala keadaan. Ya, iman dan keteguhan hati haruslah berjalan seiring. Saudara-saudari, di masa yang sukar ini, marilah kita mempunyai sikap optimis yang disertai dengan keteguhan hati. Apabila orang hidup dengan
keteguhan hati, dan kerendahan hati. Maka ia akan disebut sebagai pemimpin dengan kepemimpinan tingkat 5. Kepemimpinan yang bukan sekedar baik, sehingga mengakibatkan lembaga yang ia pimpin berjalan dengan baik, namun kepemimpinan yang memungkinkan lembaga tersebut menjadi hebat. Hebat artinya melampaui rata-rata. Hebat juga artinya mampu mencapai apa yang seharusnya ia capai. Hebat artinya meraih apa yang Tuhan telah janjikan bagi kita. Mari persiapkan diri kita memasuki suatu tatanan baru atau a new normal. Dalam kehidupan kita dengan sikap yang visioner, rendah hati, dan teguh hati. Yang memungkinkan kita sebagai umat Tuhan bisa melewati era new normal ini. Dengan demikian, yakinlah bahwa kita pasti berhasil memasuki tanah perjanjian dan menerima penggenapan janji Allah dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa untuk mengaminkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman Tuhan. Bapa berdoa dan menyerahkan kehidupan kami semua, di mana kami tahu bahwa perubahan bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu kami membutuhkan keteguhan hati ya Tuhan. Tuhan berikan kami keteguhan hati, supaya kami dapat mengalami perubahan demi perubahan di dalam kehidupan kami. Kami juga tahu bahwa tantangan yang ada di luar kami tidak sebesar tantangan yang ada dalam diri kami sendiri. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami tidak kecut bahkan tawar hati, tapi berikanlah kami kekuatan dan keteguhan hati, untuk kami dapat menang melewati tantangan-tantangan yang ada dalam diri kami sendiri. Dan biarlah iman kami kepada Kristus berjalan seiring dengan keteguhan hati kami, sehingga kami dapat meraih janji-janji Allah yang telah disediakan bagi kami di tanah perjanjian yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang mengalami pergumulan-pergumulan di dalam masa yang sukar sulit, mengalami krisis secara ekonomi, krisis finansial, bahkan kesehatan yang merosot, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan kami keteguhan hati, kuatkanlah dan teguhkanlah hati kami ya Tuhan. Dan kami percaya, jika bersama-sama dengan Tuhan, kami akan masuk ke negeri perjanjian yang telah Allah sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, sebelum kita mengakhiri ibadah online ini, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saudara di rumah silakan berdiri dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, daripada Tuhan Yesus Kristus, dan oleh kuat kuasa Roh Kudusnya tinggal dan menyertai kita, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Berkat ini engkau terima dalam satu nama yang heran dan ajaib, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.